Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian tafsir kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian tafsir kita pada hari ini sama-sama kita akan membahas Al-Mu'awwizatain, dua surah perlindungan, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq biasa juga disebut dengan Al-Mu'awwizah Al-Ula, surah perlindungan yang pertama. Sementara surah An-Nas dinamai dengan Al-Mu'awwizah As-Tsaniyah, surah perlindungan yang kedua. Selain dinamakan dengan Al-Mu'awwizatain, dua surah perlindungan, kedua surah ini juga dinamakan dengan Al-Muqashqishatain, dua surah yang membongkar atau menghilangkan kekafiran dan kemunafikan. Dua pendapat ulama kita tentang kapan dan di mana kedua surah ini diturunkan, karena adanya dua riwayat yang berbeda yang menjelaskan hal tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa kedua surah ini turun di Makkah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa kedua surah ini turun di Madinah setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke sana. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa kedua surah ini turun di Makkah didasarkan kepada riwayat yang menyatakan bahwa kedua surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentengi Nabi dari apa yang dinamakan dengan ain. Ain itu kalau secara harfiah artinya mata atau pandangan mata. Yang dimaksud dengan ain yaitu keburukan yang disebabkan oleh pandangan mata dari orang-orang yang jahat biasanya. Bahkan kadang-kadang juga orang baik sekalipun pandangan matanya bisa dijadikan sarana oleh setan untuk menimpakan keburukan kepada seseorang. Misalnya ada seseorang yang begitu kagum melihat orang lain, sehingga kekagumannya itu membuat dia lupa kepada Allah SWT. Dia memuji orang tersebut berlebihan, maka orang yang dipandang, yang dipuji berlebihan itu bisa terkena penyakit. Apalagi kalau pandangan mata dari orang-orang yang jahat, yang di dalam hatinya ada sifat iri. Itu yang disebut dengan ain. Nah, kedua surah ini diturunkan untuk membentengi Nabi dari penyakit ain tersebut. Nah, kalau riwayat ini yang digunakan berarti kedua surah ini turunnya di Makkah. Tapi ada juga riwayat yang menceritakan bahwa kedua surah ini diturunkan untuk membebaskan Nabi dari pengaruh sihir. Menurut sebuah riwayat, bahkan terdapat di kitab-kitab hadis sahih, bahwa ketika Rasulullah di Madinah, beliau pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Meskipun pengaruh sihir itu tidak seberapa, tidak sampai mempengaruhi yang berkaitan dengan tugas beliau sebagai seorang nabi dan rasul.
Hanya kadang-kadang Nabi merasa mendatangi istrinya padahal tidak. Tapi ya, ada juga ulama yang menolak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi itu pernah kena sihir. Karena di Al-Quran disebutkan in tattabi'una illa rajulan mashhurah. Ya, yang dipahami sebagai penolakan bahwa Nabi itu tidak terkena sihir. Ala kulli hal, ya, kedua surah ini memang diturunkan untuk melindungi dan membentengi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari aneka macam keburukan. Baik itu yang nampak dari sesama manusia misalnya, ataupun dari makhluk yang tersembunyi, misalnya dari jin yang durhaka, jin yang kafir, atau syaitan. Nah, itu pengantar dari Al-Mu'awwizatain, 2 surah perlindungan ini. Kita masuk pada surah yang pertama, Al-Mu'awwizah yang pertama, yaitu surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, saya berlindung dari Rabbil Falaq. A'udzu dari kata auz. Auz itu artinya menuju kepada sesuatu, ya, untuk dilindungi dari sesuatu yang lain. Dalam hal ini kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari aneka macam keburukan. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb, pencipta, penjaga, pemelihara. Al-falaq makna awalnya adalah membelah. Kata falaq artinya membelah. Nah, ada yang ulama yang memahami kata falaq itu dengan makna yang luas. Apa saja yang terbelah. Misalnya di Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu falikul habbi wan nawa, membelah tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Juga disebut falikul isbah, membelah waktu malam, ya, yang gelap dengan datangnya terang. Jadi Rabbil Falaq, Tuhan yang membelah, ya, segala sesuatu yang terbelah. Tapi ada juga yang memahami secara sempit. Falak yang dimaksud di situ adalah fajar. Jadi fajar itu kedatangannya membelah kegelapan malam. Yang tadinya ketika malam hari gelap gulita, begitu datang fajar, maka kegelapan itu menjadi sirna. Sehingga fajar diibaratkan sebagai sesuatu yang membelah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, saya berlindung dengan Tuhan yang telah mencipta, menjaga, dan memelihara segala sesuatu yang terbelah, khususnya yang membelah kegelapan malam dengan datangnya fajar. Min syarri ma khalaq. Dari syar, dari kejahatan atau keburukan, ma khalaq, apa yang dia ciptakan. Kalau bentuknya seperti ini, ma khalaq, berarti yufidu al-umum, menunjukkan keumuman. Dari keburukan makhluk yang mana saja dan makhluk siapa saja. Adab di dalam Al-Quran, kalau sesuatu yang buruk itu disandarkannya kepada makhluk. Beda kalau sesuatu yang baik itu disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu adab dalam Al-Quran. Misalnya, ma asabaka min hasanatin faminallah. Sesuatu yang baik yang terjadi padamu maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesuatu yang buruk yang terjadi pada dirimu itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Sama misalnya ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila saya sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Jadi beliau tidak mengatakan Allah yang membuatku sakit, tapi ketika sembuh disandarkan kepada Allah. Kalau sakit disandarkan kepada dirinya sendiri. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Dan apabila saya sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkanku. Jadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari keburukan ghasik. Ghasik itu kegelapan malam. Kegelapan malam. Sama misalnya di surah Al-Isra, Allah SWT berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis salata, dirikanlah salat liduluki syams, karena tergelincirnya matahari, masuk waktu zuhur, atau ketika matahari mulai menguning.
atau ketika hendak terbenam. Jadi masuk zuhur, asar, maghrib. Ila ghasaqil lail, sampai dengan gelapnya malam, salat isya. Wa Qur'an al-fajr, dan laksanakan juga salat subuh. Di situ ada kata ghasaqil lail. Ya, sama dengan wa min syarri ghasiq, artinya adalah kegelapan malam. Ya. Iza waqaf, arti awal waqaf itu adalah loban pada batu yang menjadi tempat masuknya misalnya air. Maka dipahami malam ketika dia gulita. Ya, jadi yang buruk bukan malamnya, tapi kejadian-kejadian yang terjadi di malam hari. Dalam arti waktu malam itu kadang-kadang yang digunakan ya, oleh orang-orang yang jahat untuk melancarkan kejahatannya. Maka disebut, saya berlindung kepadamu ya Allah dari kegelapan malam apabila dia telah mulai gulita. Jadi bukan malamnya yang buruk, karena malam juga justru di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai waktu yang sangat baik untuk ibadah kepada Allah. Misalnya di surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai Nabi yang berselimut, bangunlah untuk salat al-laila di malam hari, kecuali hanya sedikit dari waktu malam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama di hadis juga disebutkan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Allah Tuhan kita itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, mana hambaku yang berdoa, saya kabulkan doanya. Mana hambaku ya, yang meminta ampun, saya berikan pengampunan. Mana hambaku yang punya permohonan, maka saya akan penuhi permohonannya. Jadi malam diapresiasi sebagai waktu yang baik untuk beribadah kepada Allah SWT. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. An-naffasat. Ya. An-naffasat jamak dari nafasa. Arti harfiahnya peniup. Jadi meniup dengan cara menggerakkan lidah tapi tanpa keluar lidah itu. Ya. An-naffasat. Sekurang-kurangnya dua cara ulama kita menafsirkan makna an-nafasat. Ada yang memahami secara harfiah, ya betul-betul meniup. Yang dimaksud di situ adalah tukang-tukang sihir. Ya, karena biasanya tukang-tukang sihir itu dalam melakukan aktivitasnya dia meniup tali temali, an-nafasat fil uqad. Ada yang memahami nafasat secara majasi. Yang dimaksud di situ adalah mereka yang senang memprovokasi masyarakat, sehingga kemudian terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan. Ibaratnya seperti orang yang suka meniup-niup, meniup-niup permasalahan, sehingga menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Boleh kita pahami secara harfiah, ya, berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang-tukang sihir. Bisa juga kita memahami secara majasi, berlindung kepada Allah SWT dari orang-orang yang suka menyebarkan fitnah yang menimbulkan perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Dan yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang iri apabila dia mewujudkan irinya itu. Hasid, rasa tidak senang di dalam hati melihat nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Kemudian hasad diwujudkan dalam bentuk tindakan. Bagaimana caranya supaya nikmat tersebut hilang dari yang bersangkutan. Hasad ini sifat yang sangat tercela, yang akan menghanguskan semua kebaikan yang dilakukan. Sehingga Nabi ingatkan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun naru al-hatab. Jauhilah iri hati, karena sungguh iri itu akan menghanguskan semua kebaikanmu sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Nah, orang yang iri itu artinya dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Ya, karena dia merasa tidak senang melihat orang lain yang mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingatkan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kalian berangan-angan untuk memiliki kelebihan yang Allah anugerahkan kepada sebagian di antara kalian atas sebagian yang lain. Untuk apa kita merasa iri sementara lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna.
Setiap laki-laki akan mendapatkan sesuai usahanya, dan perempuan juga akan mendapatkan sesuai dengan usahanya. Tidak akan pernah tertukar rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kalaupun misalnya kita ingin lebih daripada yang Allah sudah berikan, maka kelanjutan ayat tersebut, was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari banyak keburukan. Secara umum keburukan makhluk apa saja. Kemudian keburukan yang terjadi di malam hari ketika orang-orang jahat melancarkan aksi kejahatannya. Kemudian dari tukang-tukang sihir atau orang yang suka menyebarkan fitnah. Lalu keburukan orang yang iri. Apalagi ketika perasaan iri yang tadinya di hati itu sudah diwujudkan dalam bentuk tindakan. Maka banyak-banyak membaca Al-Falaq dan An-Nas untuk membentengi diri kita. Nabi biasanya membaca kedua surah ini ketika sakit. Beliau meniupkan ke tangannya lalu mengusapkan ke tubuhnya. Dan ketika Rasulullah SAW sakitnya sudah mulai parah, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang membacakan kedua surah tersebut meniupkan ke tangan Nabi lalu kemudian mengusapkan ke tubuhnya. Kedua surah ini disunnahkan untuk dibaca pada saat kita hendak tidur. Dibaca kemudian 3 kali, ditiupkan ke kedua tangan kita, telapak tangan kita, lalu telapak tangan itu diusapkan ke bagian tubuh yang bisa terjangkau. Saya kira itu pengantar kajian kita, insyaallah. Temuan berikutnya kita lanjutkan pada Al-Mu'awwizah yang kedua, perlindungan yang kedua, yaitu surah An-Nas. Seperti biasa, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan isi surah Al-Falaq tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilahkan kepada jamaah sekalian. Demikian pengantar dari saya. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin Pak yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Silakan.